Muhammad bin Musa al-Khwarizmi al-Majusi al-Katarbali, bahasa Persia, adalah umat Majusi seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak, lahir sekitar tahun 780 di Khwarezmia, sekarang Hifa, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad, hampir sepanjang hidupnya. Ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Ma'mun ar-Rasyid, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan naskah Sanskerta dan Yunani. Buku pertamanya, Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya kitab Al-Jama' wa Al-Tafriq bi Hisab Al-Hin yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Ia merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemes sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat, yang tercantum dalam bukunya. Kata algorisme dan algoritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algarismo bermakna, digit sedikit yang dapat diketahui dari hidupnya, bahkan lokasi tempat lahirnya sekalipun. Namanya mungkin berasal dari Khwarizm, Hifa, yang berada di provinsi Khurasan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, sekarang Chorazm, salah satu provinsi Uzbekistan. Gelarnya adalah Abu Abdullah, Arab, atau Abu Jafar. Sejarawan Al-Tabari menamakannya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi al-Majusi al-Katarbali, Arab. Sebutan Al-Kutrubuli mengindikasikan Al-Khwarizmi berasal dari Kutrubul, kota kecil dekat Baghdad. Tentang agama Al-Khwarizmi, Tumer menulis, sebutan lain untuknya diberikan oleh Al-Abari, Al-Majusi, ini mengindikasikan ia adalah pengikut Zoroaster, ini mungkin terjadi pada orang yang berasal dari Iran. Tetapi, kemudian buku Al-Jabar dia menunjukkan diri sebagai seorang Muslim. Dalam kitab Al-Firis Ibnu Al-Nadim, kita temukan sejarah singkatnya, bersama dengan karya-karya tulisnya. Al-Khwarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813 sampai 833, setelah Islam masuk ke Persia, Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan, dan banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India berkelana ke kota ini, yang juga dia lakukan. Dia bekerja di Baghdad pada sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Karya terbesarnya dalam matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi, sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar, trigonometri, dan pada bidang lain yang dia tekuni. Pendekatan logika dan sistematisnya dalam penyelesaian linear, dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar, nama yang diambil dari nama salah satu bukunya pada tahun 830 Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Muqabalah Arab atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapakan dan menyeimbangkan, buku pertamanya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Pada bukunya, Kalkulasi dengan Angka Hindu, yang ditulis tahun 825, memprinsipkan kemampuan difusi angka India ke dalam perangkaan Timur Tengah dan kemudian Eropa. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Algoritmi de Numero Indorum, menunjukkan kata algoritmi menjadi bahasa Latin. Beberapa kontribusinya berdasar pada astronomi Persia dan Babilonia, angka India, dan sumber-sumber Yunani. Sistemasi dan koreksinya terhadap data Ptolemes pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur Tengah. Buku besarnya yang lain, Kitab Surat Al-Ad Pemandangan Bumi, diterjemahkan oleh Geografi, yang memperlihatkan koordinat dan lokasi dasar yang diketahui dunia, dengan berani mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemes. Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di bumi, bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Ketika hasil kerjanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin, menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Ia juga menulis tentang astrolab dan sundial. Kitab Al-Jabar, Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, Arab, atau kitab yang merangkum perhitungan pelengkapan dan penyeimbangan, adalah buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Kitab ini merangkum definisi Al-Jabar. Terjemahan ke dalam bahasa Latin dikenal sebagai Liber Algebrae et Al-Muqabalah oleh Robert dari Chester, Segivia,
1145, dan juga oleh Gerardus dari Cremona. Dalam kitab tersebut diberikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan menjadi salah satu dari 6 bentuk standar. Di sini B dan C adalah bilangan bulat positif. Buku 2 Dixit Algorismi. Buku lain dari Al-Khawarizmi adalah tentang aritmetika, yang bertahan dalam bahasa Latin, tapi hilang dari bahasa Arab yang aslinya. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath, yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada 1126. Pada manuskrip Latin, biasanya tak bernama, tetapi umumnya dimulai dengan kata Dixit Algorismi, seperti kata Al-Khawarizmi, atau algoritmi de numero indorum Al-Khawarizmi pada angka kesenian Hindu. Sebuah nama baru diberikan pada hasil kerjanya oleh Baldassare Boncompagni pada 1857. Kitab aslinya mungkin bernama Kitab Al-Jama' wa el-Tafriq bi Hisab al-Hind, buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Buku 3, Rekonstruksi Planetarium. Peta abad ke-15 berdasarkan Ptolemes sebagai perbandingan. Buku ketiganya yang terkenal adalah Kitab Surat Al-Atbas, Arab, buku pemandangan dunia, atau Kenampakan Bumi, diterjemahkan oleh Geografi, yang selesai pada 833 adalah revisi dan penyempurnaan geografi Ptolemes, terdiri dari daftar 2402 koordinat dari kota-kota dan tempat geografis lainnya mengikuti perkembangan umum. Hanya ada satu kopi dari Kitab Surat Al-Ad, yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Strasbourg. Terjemahan Latinnya tersimpan di Biblioteca Nacional de España di Madrid. Judul lengkap bukunya adalah Buku Pendekatan Tentang Dunia, dengan kota-kota, gunung, laut, semua pulau dan sungai, ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi berdasarkan pendalaman geografis Yamge ditulis oleh Ptolemes dan Claudius. Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan lintang, termasuk zona cuaca, yang menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca. Oleh Paul Gales, dikatakan bahwa ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis. Baik dalam salinan Arab maupun Latin, tak ada yang tertinggal dari buku ini. Oleh karena itu, Hubert Downish merekonstruksi kembali peta tersebut dari daftar koordinat. Ia berusaha mencari pendekatan yang mirip dengan peta tersebut. Buku 4, Astronomi, Kampus Corpus Christi MS 283. Buku Zij al-Sindin, Arab, Tabel Astronomi, adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalendrial, astronomial dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Versi aslinya dalam bahasa Arab ditulis 820 hilang, tapi versi lain oleh astronomer Spanyol Maslama Al-Majriti, 1000 tetap bertahan dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan oleh Adelard of Bath tanggal 26 Januari tahun 1126. 4 manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada di Bibliothèque Publique Chartres, de Bibliothèque Mazarin Paris, de Bibliotheca Nationale, Madrid, dan de Bodleian Library, Oxford. Buku 5, Kalender Yahudi. Al-Khawarizmi juga menulis tentang penanggalan Yahudi, Risalah fi Istikraj Tarikh al-Yahud, petunjuk penanggalan Yahudi, yang menerangkan 19 tahun siklus interkalasi, hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tisri dimulai, memperhitungkan interval antara era Yahudi penciptaan Adam dan era Selecit, dan memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan kalender Yahudi, sama dengan yang ditemukan oleh Al-Biruni dan Maimonides. Karya lainnya beberapa manuskrip Arab di Berlin, Istanbul, Tashkent, Kairo dan Paris berisi pendekatan material yang berkemungkinan berasal dari Al-Khawarizmi. Manuskrip di Istanbul berisi tentang Sundial, yang disebut dalam Fihis. Karya lain, seperti determinasi arah Mekah adalah salah satu astronomi esferik. 2 karya berisi tentang pagi, Marifat Saat Al-Masrik Fikul Balad, dan determinasi azimut dari tinggi, Marifat al-Sam min Kibal al-Irtifa. Dia juga menulis 2 buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab, Ibnu al-Nadim dalam kitab Al-Firis, sebuah indeks dari bahasa Arab, juga menyebutkan kitab Ar-Rukama, buku Sundial, dan kitab Al-Tarikh, buku sejarah, tapi 2 yang terakhir disebut telah hilang. Al-Khawarizmi banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, di antaranya sebagai berikut: 1.
Menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku aljabar yang berisi mengenai persamaan linear dan kuadrat. 2. Orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka 0, serta mengenalkan sistem notasi desimal dan tanda pengalian. 2. 3. Memperkenalkan tanda negatif pada bilangan. 4. Membuat tabel perhitungan astronomi guna mengukur jarak dan kedalaman bumi. Tabel ini juga menjadi dasar untuk penelitian di bidang astronomi. 5. Model pembuatan peta dunia yang dituliskan dalam buku surat Al-Ard yang digunakan para ahli geografi barat dalam menggambar peta. 6. Menemukan konsep alat penunjuk waktu dengan bayang sinar matahari dalam buku Sundials. 7. Menemukan konsep dasar algoritma melalui pembahasan aturan-aturan melakukan aritmatika menggunakan bilangan Hindu Arab dan solusi sistematis.